Halo guys, balik lagi sama aku Iqbal. Di video kali ini aku lagi di Pangandaran bersama dengan Bapak Kurdi ya. Ya. Kang Kurdi aja kita panggilnya. Kang, apa kabar? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. By the way, di sini tempat penangkaran penyu yang ada di Pangandaran. Nah, ini lokasinya itu di sebelah mana nih? Batu Hiu ya. Di Batu Hiu. Ya, Di Batu Hiu. Karena sebenarnya tuh aku udah lihat-lihat di Google gitu kan. Oh, ada penangkaran penyu ini, aku kepo banget di sini. Tapi ya sebenarnya sih gak seindah itu ya, Pak. Sekarang kita bakal bahas ya, guys ya. Oke. By the way, di sini aku mau bahas tentang penyu-penyu yang ada di sini dan penyu-penyu di seluruh yang ada di apa ya? Yang ada di dunia lah ya. Pasti Bapaknya tahu nggak sih? Bapak udah dari kapan Pak ini? Akang deh ya, kenapa Bapak mulu nih? Akang lah. Kamu dari Ya. kapan di sini? Kita berdiri itu tahun, kalau aktivitas Bapak saya itu lebih dari tahun 83 ya. Cuman beliau masih apa namanya pakai ember-ember kayak gitu di pinggir pantai. Dan memang zaman dulu itu bahwa Batu Hiu itu adalah muaranya penyu. Oh, emang dulu tuh di sini tuh penyu banyak banget ya? Banyak banget sampai ke apa namanya yang pasir di atas itu di bawahnya itu muara penyu. Tetapi masyarakat tidak tahu mungkin ya akan apa keberlangsungan hidup penyu itu sebagai ekosistem di laut ya yang sangat menunjang gitu kan. Nah dari itu akhirnya penyu itu diambilin sama masyarakat. Ada yang disembelih, ada yang dijual telurnya. Gitu Iya kan. benar. Kalau telur sih aku tahu sih kayak ada Ya. suka makan. Tapi kalau disembelih emang ya bisa beli? Iya, dijual dari Karena begitu emang bisa dimakan. kan dalamnya ada dagingnya. Iya juga sih ya. Saya juga belum pernah ngerasain. Iya ya. Jangan lah ya. Gue parah sih. Nah akhirnya bapak tuh peduli, bapak bikin cuman di apa namanya ember-ember kecil, diliatin ke orang. Waktu itu masih Kabupaten Ciamis ya. Oh, udah Nah, lama. diririklah sama pemerintah Kabupaten Ciamis. Lalu 2003 kita dibangun di sana di depan ada penangkaran. Ada penangkaran. Dan Jadi di depan situ tuh ada kayak gapura gitu tuh. Iya, ditempatkan lah gitu Tempatnya kan. di situ. Iya. Tapi sayangnya tahun 2006 kita juga tahu ya ada bencana tsunami ya melanda Pangandaran waktu itu. iya benar. Setelah apa Aceh. Benar-benar. Dan habislah semua, tapi tetap Bapak masih mendirikan di sini. Awalnya kita kelompok, tapi sekarang akhirnya sama keluarga. Iya. Berarti emang atas dasar kepedulian aja awalnya ya? Betul. Nggak ada kayak disuruh pemerintah bla bla. Nggak ada. Wih gila sih, maksudnya kayak itu, wah itu udah parah banget sih. Maksudnya emang sadar buat konservasi sih. Betul. Kita mau bahas deh yang ada di sini ya. Di sini tuh tadi aku lihat, cuman ada beberapa penyu ya Pak ya di sini ya sebenarnya ya. Ya. Maksudnya ada beberapa ekor aja ya. Sekarang tinggal apa namanya 3 spesies ya, dan harusnya memang kalau di dunia itu ada 7, di Indonesia ada 6, yang nggak ada 1 di Indonesia itu adalah penyu lekang kempi ya, yang habitatnya hanya di Meksiko. Oh ini ya, ini ada gambarnya ya. Iya, yang kecil. Nih guys, bisa lihat deh sebentar deh Pak. Oke, Kita siap. coba lihat di sini deh ya. Ini ternyata guys, penyu-penyunya guys. Nih, di sini ada beberapa penyunya, ada penyu sisik, tempayan, penyu hijau, penyu ini ada di Indonesia nih. Ini di Batu Hiu. Oh, di Batu Hiu doang dari sini. Iya, sebetulnya kurang. Di sini masih ada penyu belimbing, cuman tahun 90 punah. Maksudnya punah di sini gitu? Iya, di Batu Hiu. Wah, oh berarti awalnya ada 5. Dari 7 di Batu Hiunya doang aja ada 5? Ada 5, ya. Ya ampun, Di guys. Indonesia juga ada 6 ya. Oh ini nih, keseluruhannya nih. Iya. Ini di dunia, ini ada 7, bener-bener. Yang nggak ada berarti yang bener-bener nggak ada banget yang ini Ya, kempi yang nih. lekang kempi nomor 7. Oh ya, Cam Ridley ini ya. Iya, bener-bener. Ini yang paling kecil ya ini ya? Iya, betul. Yang ini yang paling besar kan, setahu kan. Jadi di sini udah ada di belakang kita nih guys ya. Ini ada beberapa penyu juga. Ini ada berapa spesies berarti di sini Kang? Kita tinggal punya 3 sekarang ya. Ada penyu sisik, penyu hijau, juga penyu tempayan yang kemarin diselamatkan sama nelayan, dibawa ke karantina. Oh, ini apa nih Kang ini? Penyu sisik ini namanya. Penyu sisik ya? Iya. Itu dipegang gitu nggak apa-apa kan? Nggak stres dia? Karena dia ini udah lahir di sini ya. Oh, netes di sini. Iya, netes di sini. Ya ampun. Oh, aku kira tuh dia nggak bisa survive Kang kalau misalnya dipiara. Enggak. Bisa ya kalau misalnya beneran memang piara kita bener? kan kebutuhannya itu untuk edukasi juga penelitian ya. Di samping itu juga di samping wisata ya. Jadi memang harus ada sampel yang besar-besar itu. Ya sih. Oh iya, benar-benar. Meskipun kita kalau misalkan ada yang baru kita rilis. Ya yang penting mah ada perwakilan lo ya di sini Betul, ya. ada sampel ya. Oh guys, ini berarti apa ya? Kalau aku tahu mah dia makannya kayak ubur-ubur gitu ya? Betul. Atau gimana tuh? Ubur, kerang, kepiting kalau penyu ini ya. Karena dia itu lebih di dasar karang kalau penyu sisik. Beda sama penyu hijau yang lebih di permukaan. Jadi ketika di sini salinitasnya kurang, kadar garamnya kurang itu mereka akan tumbuh seperti ini, benjolan. Oh, ini apa nih? Jamur tumor sebetulnya Oh, ya. tumor-tumor gitu Sayang ya? kena penyakit ini. Oh, iya. Ini ciri khasnya apa sih kalau misalnya penyu sisik nih? Ini sisik ya ini ya? Iya. Kenapa namanya penyu sisik tuh? Kenapa? Ciri Dia khasnya tuh apa? bedanya sama penyu hijau kan dia lebih ke apa namanya ada duri seperti duri kayak gitu. Iya. Sini ya. Terus mulutnya juga beda sama penyu hijau, ini lebih kayak mulut elang. Oh iya, kayak mulut Boleh elang diangkat ya. Oh iya, ini berat nggak sih Kang? Kayaknya berat banget deh. Maksudnya diangkat gini aja. Oh, buat ngeliatin doang. Tuh Paru. guys tuh.
Oh iya tuh kelihatan tuh, iya. Dia masih bisa gede lagi nih Kang? Masih besar lagi. Penyu memang besar banget ya? Iya. Ini salah satu spesies kayak perkura-kuraan terbesar gitu juga salah satu penyu ya, apalagi penyu belimbing gitu. Iya, Luar penyu biasa tuh raksasa besarnya ya. tuh. Cuman dia cenderung tidak terlalu aktif ya Kang, kalau sisik ya? Kata Abang juga, karena dia di karang-karang gitu Iya, biasanya ya? sekarang. Oh iya sih, emang dia kayak makan rumput laut bla 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 juga lagi kayak gini ya posisinya ya. Di Iya. karang, makan. Aku suka lihat aja gitu dari National Geographic, ini pertama kali Iya. aku lihat secara deket banget sih Kang. Betul. Dan kebetulan juga kita sekarang di sini apa namanya bukan di laut ya, kita bisa melihat penyu jantan dan ini adalah jantan. Oh jantan ini Iya. dari kloaka ya, biasa sama ekor biasanya Iya, lebih panjang betul. ya? Iya. Sama kayak kura-kura pada umumnya sih ya. Oh bener guys. Itu bisa. Oh bener tuh. Wah ekornya gede banget. Jantan ya. Wah iya bener jantan. Kalau yang betina mah ekornya lebih pendek, terusnya si kloakanya lebih ini ya. Iya. Oh kayak gitu guys, lebih oke. Ternyata kayak gitu ya, dan ini masih bisa gede. Nih aku mau nanya Kang, kalau misalnya udah segede ini nih, ini kan udah tetesan dari sini, Iya. udah gede di sini. Lempar ke laut, misalnya bukan lempar sih, rilis ke laut gitu. Iya. Dia bakal survive nggak kira-kira? Survive. Bisa ya? Kalau menurut aku lah lebih karakternya kan dia tuh binatang ya, tetap aja nalurnya nalur binatang. Ketika nempel di pasir pantai aja dia udah lari. Oh dia udah tahu gitu ya, walaupun dia kayak nggak pernah lihat Iya. itu, tapi dia udah tahu instingnya. Betul. Oh itu rumah Bahkan gua. ada gitu. yang lebih tua dari ini, kemarin 11 tahun dilepas, tapi aja sama kayak gitu. Tahu aja gitu ya. Nggak kaku gitu kan. Nggak tahu ya. Iya kan biasanya kan kayak yang bingung muter-muter Betul. kemana, tapi ada ombak bla bla dia udah tahu ya. Iya, udah tahu. Emang insting. Dari kecil juga sebenarnya waktu dia netes dia tahu gitu loh Betul. gimana gitu Iya. ya. Iya. Nggak bisa dijelasin sih itu karena apa sih, kayak emang udah kayak gitu aja Dan sih. nalurinya ya. Naluri sih. Nah ini udah nih, ini penyu fisik ya. Kita mau lihat lagi yang lain nih. Yang lain tuh aktif banget. Itu ada dua lagi tuh. Ada apa lagi tuh Kang? Dua lagi di situ Kang. Yang itu adalah penyu hijau. Penyu hijau sama penyu. Penyu hijau sama itu penyu hijau. Oh penyu hijau dua-duanya ya. Yang di sana. Oh iya. Nih guys, penyu hijau. Kok penyu hijau ukurannya lebih kecil Kang emang Kang? Atau Ada bisa yang gede juga? lebih besar juga, cuman ada beberapa gitu kan, tapi dominan kecil sih kalau penyu hijau. Ih bagus banget warnanya ya. Coraknya ya. Coraknya bagus banget sih guys. Asli sih, dia warnanya bagus banget. Ini yang agak kecil nih, agak gede, ini jantan betina atau gimana Kang? Ini kayaknya betina dua-duanya. Betina dua-duanya. Iya. Oke. Ini sampai segede ini nih berapa lama nih? Yang ini ada usianya 4 tahun, yang ini 7 tahunan. Dia sebenarnya usianya bisa berapa tahun sih Kang? Kurang lebih kalau penyu? Kalau penyu itu menurut penganut kepercayaan ya, ratusan tahun konon katanya ya. Oh iya. Terus kata penelitian bisa nyampe 80 tahun untuk yang 80 sekarang. tahun ya? Tapi kalau menurut saya itu adalah gimana alamnya ya. Iya sih bener sih. Karena memang ketika alamnya itu terganggu ataupun apa namanya banyak sampah, banyak limbah, mereka akan cepat mati. Karena dia juga aku lihat-lihat tuh makan plastik itu emang bener tuh pas Betul. dibelek itu plastik. Betul. Pernah nggak keadaan dia mati terusnya akan temuin terusnya kayak dibelah atau gimana isinya apa gitu? Pernah nggak suatu saat suatu hari? jangan sampai ke sana ya. Heeh. Penyu itu aja kemarin ketika datang dari nelayan kena jaring tuh kita karantina di sini baru seminggu keluar pupnya itu kotorannya plastik. Oh iya? Iya. Wah guys. Itu penyu yang ada di sini. Udah ngeri loh. Terus- Ini bukan main-main lagi berarti ya? Betul. Yang paling parah ketika saya ngasih pakan, motong ini kan ada puntung rokoknya loh di dalamnya. Puntung rokok? Iya. Ya ampun guys. Cuman saya sayangnya tidak terdokumentasikan. Wah itu kalau misalnya ada kata dunia tahu itu dikecam Betul. mungkin ya. Betul. Karena Pada care banget ya kalau di luar-luar mah ya. iya. Kalau di sini gimana nih keadaannya menurut Akang nih kalau di Kalau Indonesia di ini? sini hepan aja. Hebat aja. Iya. Mau apa namanya semrabutnya sampah di laut itu paling yang peduli ketika ada acara atau apa gitu kan. Ada acara sehari dua hari habis itu Iya, setiap harinya nggak ada, nggak peduli ya. Nggak peduli ya. Kalau Karena- konservasi di daerah sini gimana nih Kang? Kalau menurut Akang nih? Kalau menurut saya ini Ya menurut Akang aja yang ngalamin kalau gitu. memang dulu ya kata perjuangan Bapak seperti itu, kalau menurut saya semakin hari semakin karena terlalu banyak populasi manusia ya mungkin ya. Habitatnya juga terganggu dan segera ini harus kita apa namanya antisipasi atau pindah ke tempat yang lain. Kalau misalnya Yang terlambat lebih aman ya. bisa tetap. Karena memang ini akan apa namanya kita menjadi percontohan untuk bahwa Batu Hiu itu adalah konservasi yang kurang nyaman. Oh, kurang nyaman Iya. sih, bener sih. Karena terlalu banyak populasi ya. Bener sih. Biasanya kan kalau misalnya penangkaran penyu yang aku tahu sih biasanya kayak harus naik perahu lagi atau gimana lagi kayak di suatu tempat yang emang agak jauh gitu kan. Iya. Dari itu emang harusnya kayak gitu ya atau gimana Iya, tuh? betul. Oh. Memang harus yang apa namanya yang namanya konservasi itu harus ramah alamnya kan, Iya bukan sih, hanya benar penyunya aja, termasuk orangnya juga yang di dalamnya. Iya sih bener juga sih. Wow kayak gitu ya. Ini mereka kayak kompak banget loh. Tuh ya berenang kemana-mana. Ini airnya emang sependek ini Kang atau gimana tuh? Kita sengaja tuh ngambil airnya nggak terlalu dalam. Oh supaya ganti air kayak Iya. gitu nggak lama ya? Iya. Ini kalau buat filternya kan aku lihat nggak ada nih. Ini gimana sih ini konsepnya filter? Kita cuman bisa ganti makanya kita ganti 2 hari sekali ya. Jadi nggak terlalu kotor, kita ganti lagi, nggak ada filter. Oh jadi dibuang airnya, Dibuang. nanti ambil air baru gitu? Betul. Air barunya langsung dari laut situ atau gimana? Ya, kita pakai sumur ya, kuras dulu, di baru ini ya, diisi lagi. di filter dulu ya istilahnya mah ya. Oh iya guys, oh ternyata kayak gitu. Wih ternyata, gila sih maksudnya perjuangannya nggak semudah itu ya. Betul. Kalau misalnya tukiknya pada netes nih, by the way ada tukik di situ. Maksudnya Iya. ada telur ya. Iya, kita Ada lagi telur, apa aku namanya bakal dalam kasih proses lihat. penetasan ya. Biasanya itu kayak gimana tuh kalau misalnya udah netes tuh? Netes aja dia. Terus Kita udah netes. Kalau di sini karena kenapa ya kita harus ada pembesaran karena memang kita bisa juga tahu lautnya Batu Hiu itu adalah laut
arus yang deras ya. Parah sih. Iya. Nggak boleh berenang di sini. Betul, kan? nggak boleh berenang. Nggak boleh berenang Jadi, guys di sini. sayangnya ketika kita ngelepas waktu dia lahir tuh, mereka akan kembali ke darat dan akhirnya jadi dimangsa sama predator. Oh, nggak sengaja ya? Iya. Maksudnya dia mau ini, twing, ombak Betul, lagi. bawa lagi. Dan Akhirnya- karena ini memang tempat wisata, ada kemungkinan juga diambil sama orang-orang yang ada di Iya sekitarnya. sih. Iya sih, itu mah langsung diambil sakuin aja gitu kan maksudnya kan. Oh iya benar-benar. Berarti digedein dulu atau gimana sih biasanya kalau misalnya sih apa ke tempat yang jauh atau gimana? Menetas tuh di pembesaran tuh di sini ada 3 bulan, 4 bulan ya, lalu dilepas ketika udah survive ke laut. Oh oke kayak gitu ya. Oh ternyata kayak gitu guys. Kalau misalnya ini kan penuh hijau, penyu hijau tadi ya. Iya. Ciri khasnya di mana nih Kang kalau penyu hijau? Kalau penyu hijau itu lebih di permukaan ya, dan memang lihat tuh. di pantai selatan itu adalah habitatnya penyu hijau, banyak sekali penyu hijau. Wah. Oh ini salah satu paling banyak nih. Iya. Ini bisa santai dipegang-pegang karena memang dia dari sini guys, besar di sini tuh. Cuman ini sekarang udah ada berapa kilo ya? Wah berat. Wih, guys diangkat. Wow. Ini penyu hijau ya. Iya, kok kayak gitu ya. Oh dia nggak terlalu paruh gitu ya. Ini berapa Iya. kilo Kang ini kurang lebih? Ada 20 kiloan ada nih. Oh berat ya kasihan sih Kang. Ternyata kayak gitu guys. Iya. Wow ngeri-ngeri. Iya pipih gitu ya. Kalau misalnya berkilo-kilo berarti pakannya banyak dong Kang? Iya, kita bisa habis waktu kemarin tuh hampir 10 kilo ya. Per hari? Iya, ketika masih banyak nih per hari. Heeh. Sekarang udah tinggal 4 kilo juga mampu ini. Tapi suka dapat kayak dana dari pemerintah kayak gitu atau gimana tuh di sini? Alhamdulillah tuh sekarang ya, saya masih nunggu entah sampai tahun berapa ya kita nunggu dari Oh ya? pemerintah untuk respon terhadap penyu ini. Karena memang juga ini adalah kepedulian kita ya, apalagi pemerintah yang memang harus lebih paham terhadap konservasi ini. Oh berarti lebih ke pribadi dan paling sih kan ada donasi-donasi itu? Ya, kita hanya mengadakan donasi. Kalau nggak donasi pakai pribadi dong ya kalau Iya, misalnya mau iya, gawang? betul. Ih, sumpah nggak. Berarti apa, untungnya dari mana yang kayak gini-gini? Kita sih nggak ngambil untung karena memang kita udah memang gimana ya, Amanah dari kali ya? turun-temurun juga amanah dari bapak, dan kita udah menjadi bagian hidup bagi kita ini. Ya ampun, kok bisa gitu ya? Enggak, maksudnya kan ini kan dilindungin gitu loh. Iya. Ini dilindungin kan, maksudnya Betul. nggak cuma di Indonesia kan, di Jadi, seluruh dunia dilindungin kan. Nggak boleh tuh ada yang pelihara kayak gini-gini, kayak nggak resmi, kayak gitu nggak boleh tuh ya kan. Kayak ini mah kan Betul. emang tempat konservasi aja, jadi boleh. Jadi memang kalau misalkan kita ngobrol wisata Pangandaran akan mendunia, penyu lebih mendunia dari dulu ya. Oh, Dan iya, memang harusnya respect terhadap makhluk ini. Iya benar. Oh guys kayak gitu ya. Di sini juga ada yang kejaring nelayan ya, nggak sengaja ya kan? Betul, iya. Kondisinya gimana tuh kalau kejaring Kang? Itu kita bisa lihat sana ya. Boleh. Kejaring sama nelayan guys ya. Oh ini apa awalnya kayak don't touch ini gara-gara Buat- memang awalnya buat tukik ini? Iya, buat tukik ini. Oh oke. Oh itu ya? Oh iya. Nah, ini adalah penyu tempayan yang memang kemarin dikesiniin sama nelayan ya, yang memang udah paham, kita ngasih pemahaman. Alhamdulillah mungkinnya buah dari kita ngasih pemahaman terhadap masyarakat itu, ternyata ada yang paham. Banyak atau gimana Kang? Pasti kan nggak cuma sekali 2 kali lah. Maksudnya Iya. kayak cukup ya paling sebulan atau 2 bulan sekali mah kejaring mah udah wajar lah. Itu banyak nggak yang kesini? Kayaknya udah beberapa kali, ini yang keberapa kali gitu kan. Oh. Jadi memang permasalahannya itu adalah ketika kita ngasih pemahaman terhadap nelayan tapi mereka masih tertinggal ya. Maksudnya Iya. menggunakan alat tangkap ikan itu yang memang tidak sesuai dengan aturan. Seperti rawai senggol itu kan sangat membahayakan karena penyu itu akan terdapat ketika mereka nyari ikan dan penyu juga sama nyari makan Iya, benar-benar. kena jaring. Kenapa sampai tertangkap? Karena memang berebut mungkin ya. Iya, Berebutan. dia mana ngerti nggak sih Iya. gitu-gitu? Berebut mungkin kena jaring lah, kena kail yang banyak itu rawai senggol. Benar-benar. Akhirnya dia tidak terselamatkan dan memang si nelayan juga nggak mau jaringnya rusak. Iya, Daripada benar-benar. jaring rusak mending membunuh penyunya. Oh. Sepertinya permasalahan seperti itu ya. Iya. Oh berarti dengan standar jaring yang salah juga, Iya. penyu bisa kena Iya. gitu ya. Nelayan nggak mau rugi jaring kenapa-napa, Betul. penyunya Akhirnya iya. kayak gitu. Ini dia kenapa sih? Maksudnya kok diam aja kayak gini? Apa Jadi dia baru kalau adaptasi atau dia gimana? tuh sebetulnya ya kalau penyu tempayan yang ini juga rada aneh ya saya. Masa sih? Biasanya yang dari laut itu nggak bisa diam. Oh malah dia kayak nabrak-nabrak gitu, Iya, kayak stres banget karena gitu stres ya? Tapi dia diam ya. Nggak tahu mungkin dulunya dari sini waktu kecilnya ketika di pelepasan. Oh, wah ini buah sih. Maksudnya kalau misalnya emang udah dari sini udah segede Tapi ini bisa apapun bertahun. itu tetap saya ini akan rilis lagi ya. Dirilis Karena ya? Tidak harus lama di sini. Benar-benar. Cuma Jadi ini itu- memang kayak yang pemulihan lah ya. Iya, masih ada luka-luka ya seperti di punggungnya ini ataupun apa namanya ini. Oh, Tadinya iya. ada unsur paksa tuh ya. Oh. Ketika ini hampir patah. Oh iya. Iya. Tapi itu bisa sembuh Kang itu? Iya, bisa sembuh. Oh, wow iya guys. Ini ciri-cirinya di mana nih dia nih? Kalau misalnya si tempayan ini? Kalau penyu tempayan itu nggak beda jauh sama penyu hijau. Tapi ini lebih agresif kalau di laut ya. Oh, kalau di laut Iya. ya. Iya. Wah tuh guys, dia akhirnya gerak-gerak ya. Iya sih, kelihatan sih dari cara geraknya aja. Iya. Maksudnya dia kayaknya gak normal gitu. Pasti ada yang salah. Oh iya kayak gitu. Itu dia memang kerjanya mengarungi samudra gitu berarti. Betul. Jarang banget ke darat Kang. Kalau yang penyu yang kedat itu hanya penyu betina ya. Mendarat itu untuk bertelur. Kalau yang jantan Kalau bener-bener. jantan seumur hidupnya di lautan.
Oh iya? Iya. Kenapa kita tahu penyu jantan sekali di sini? Karena memang ini dari telur kan ya. Iya bener. Kita ada apa namanya? Oh ampun guys, duh kayak terharu gitu ya liatnya ya ampun. Sayangnya kita nggak ada tukik ya sekarang. Kalau ada tukik tuh lebih ini. Iya sih kalau lebih kayak ada tukik kayak misalnya kita bisa lihat ya mana kecilnya kayak sekalipun gitu. ngelepas gitu kan nggak apa-apa. Sebagai bentuk kepedulian ya dari teman-teman. Iya sih bener sih. Tapi sekarang tuh tukiknya memang belum pada netes ya. Belum pada netes. Itu bisa kalau tukik kayak gitu nggak sengaja nemu atau memang ada titik-titiknya atau ada warga ngelapor atau gimana tuh? Tadi itu kan buah mungkin dari buah kita ngasih pemahaman sosialisasi terhadap masyarakat. Kemarin itu ada yang laporan. Oh iya? Ya ada yang mendarat dan mentelur. Akhirnya kita merujuk ke sana dan baru diamankan lah telurnya. Bawa ke sini. Sebenarnya ada hukumannya nggak sih Kang buat orang yang memperjualbelikan penyu gitu setahu Kang kalau nggak kayak ya yang jual telurnya lah, yang makan telurnya lah itu gitu. Itu kan udah ada undang-undangnya ya tahun 90 ya bahwa yang mereka yang merusak ataupun merusak sarang, menjual telur ataupun memperjualbelikan penyu itu sendiri dikenakan sanksi 5 tahun penjara atau denda 100 juta. Ih, 5 tahun. 90 100 juta tuh gede banget sih waktu tahun segitu mah ya. Gila 5 tahun penjara ya bukan main-main berarti ya. Gimana ya? Tapi dan masih banyak sih. Kalau saya lebih menginformasikan bahwa kita lebih dampaknya daripada ketika tidak punya satu ekosistem yang hilang di laut ya. Benar tuh. Karena kalau memang untuk ranah hukum mungkin bukan ranah saya ya yang benar. Itu mah setaunya Kang ya gitu ya. Apalagi harus menjas kita kan mengajukan permohonan untuk dihukum enggak. Benar. Tapi lebih ke dampak ke depannya gitu ya. Betul. Namanya ekosistem kan udah jalan tuh. Satu aja hilang pasti ada buntutnya gitu loh. Iya, betul. Gitu ya. Iya sih benar. Karena mungkin saya lebih berpikir gini, makhluk ini udah ada sejak zaman dinosaurus ya. Oh iya benar. Sampai sekarang masih ada, berarti ada yang harus dipertahankan gitu kan. Oh iya benar ya. Oh iya dia salah satu makhluk purba juga ya kalau bisa dibilang ya. Iya. Karena ya sebelum manusia ada juga dia mau udah ada gitu, udah mengarungi lautan gitu loh guys. Dari zaman Jura ya. Dari zaman Jura? Iya. Wah, itu udah berapa juta tahun yang lalu gitu ya. Dan bentuknya juga tetap seperti ini. Oh iya. Gak ada yang rubah, cuman ukuran aja yang kecil. Ukuran sih paling ya. Iya. Wow, kayak gitu. Sebenarnya aku juga mau lihat nih di sini kan ada kayak telur-telur gitu ya. Tempat telurnya di mana sih? Yo, kita punya bak penetasan ya. Iya, benar-benar. Yuk kita coba lihat ya guys ya. Di sini ternyata ada tempat telurnya juga. Di inkubator berarti ya Kang ya? Jadi memang semi alami, sama aja sama alamnya. Oh iya, bukan di inkubator gitu, bukan reptil di inkubator ya? Enggak. Oh guys, tidak, di sini tidak ada inkubator. Nah, ini adalah bak penetasan semi alami yang sengaja dibikin di sini ya. Ketika kita menyelamatkan telur, kita bawa ke sini dan kita tunggu usia 53 hari sampai 60 hari mereka keluar sendiri. Oh iya. Berarti kalau keluar sini ini dia udah pada berhambur-hamburan gitu ya? Iya. Anehnya ya, kenapa tadi naluri binatang itu? Kenapa ketika menetas mereka nggak berkumpul ke sana? Iya benar. Berkumpul ke sana. Masa sih? Iya. Itu kan laut di situ. Iya. Dia tahu dia langsung ke situ. Suara ataupun angin yang bisa menginformasikan bahwa itu adalah laut. Padahal dia belum ada yang ngajarin ya. Kok bisa gitu ya? Iya sih, emang itu namanya juga alam ya. Maksudnya kita juga nggak tahu kan pikiran dia kayak gimana gitu kan. Pasti emang insting itu ada. Bahkan kata Akangnya juga tadi, walaupun dia sudah netes di sini, bertahun-tahun di sini, taruh aja tempat situ, ntar dia ke laut gitu ya. Sendiri, ya. Dia bisa jadi kompas ke laut guys. Dia tahu laut ada di sebelah. Sorry ya, ini bukan ini bekas yang dulu ya. Kita cuma ngasih tanda 4 aja. Oh, ini emang belum ada tanggalnya gitu ya? Salah ya. Iya sih, soalnya ini April harusnya udah netes. Ini udah yang dulu. Biasanya kan? Netes berapa lama biasanya? 53 hari. 53 hari? Iya, paling cepat, paling lama 60 hari. Oh, sekitar gitu. Dan ini kurang lebih tadi 2 mingguan ya? Iya, 2 mingguan lagi ini. 2 mingguan lagi. By the way guys, tadi tuh aku diinformasin ke Akangnya, katanya Akangnya mau ngasih makan sekarang emang udah jadwalnya kasih makan ya? Boleh. Oke, ngasih makan apa di sini Kang? Kasih makan ikan. Ikan? Iya, dipotong-potong. Boleh, dan kita coba lihat ya guys ya. Iya. Guys, ini kita coba kasih makan ya. Ini bener, oh iya bener sih. Ini kayak bener. Nih. Hai. Ini dikasih makan. Ini ikan ya Kang, ikan laut berarti ya? Ya ampun bener sih. Hai. Selar ya. Ini. Bisa di hand feeding dong. Bisa di hand feeding dong. Berarti ini juga, ini kan lumayan ya. Maksudnya kan lumayan banyak lah segini mah. Ini belum semuanya. lebih, berarti ini tuh kayak masih harus banyak lagi dikasih makan ya? Kurang banget ini segini tuh. Kurang. Ini seberapa porsinya ini Kang? Ada segini lah. Sehari? Ya. Satu waktu ini, tadi pagi udah. Oh iya? Wah guys, banyak banget makannya berarti dong. Wah gila sih, ini banyak banget makannya sih. Tapi kalau misalnya gitu ya, kalau misalnya makannya kurang ya dia juga nggak ini ya. Oh iya, aku sekarang paham sih kenapa di sini dikurangin sih guys. Dengan makan yang sebanyak ini ya. Tuh dia makannya ikan di sini. Kadang juga diet gitu kan. Nggak ada, ini ada PPKM. Bener. Tapi emang sebenarnya dia tuh kuat nggak dikasih makan lama juga ya Kang ya? Sebetulnya lumayan lama. Masih. Bisa bertahan. Oke, itu guys ya. Turun dulu masih dikasih makan ya. Kalau yang ini Kang, kalau yang dia yang baru itu, dia dikasih makan masih udah mau. Mau. Ya biasanya enggak, tapi dia mau sekarang. Biasanya lama tuh.
adaptasinya Iya sih, lama. harusnya prosesnya lama ya. Iya. Namanya wild caught gitu. Ya guys, pada makan ya. Jadi dan makanannya juga sadar. Kalau reptil-reptil gitu kan butuh jemur ya. Kalau dia gimana, Kang? Kenapa? Kan biasanya kan reptil-reptil lain kan butuh jemur tuh. Kalau dia gimana nih? Kalau ini beda sama kura-kura ya. Jadi ketika dia hanya apa berserah diri terhadap matahari itu ketika dia merasa sakit. Jadi hanya ngambang. Oh, jadi dia Iya. kayak minta cahaya gitu Iya. ya. Tapi kalau misalnya dia lagi sehat, enggak pernah apa mendarat seperti kura-kura gitu kan nempel di batu enggak. nggak. Oh iya, Iya. bener-bener. Jadi dia kalau merasa sakit badan itu mengambangkan badannya itu di permukaan laut Oh, apa itu air. berobatnya gitu deh. Iya. Iya, betul. Ih, sumpah sih makannya banyak banget sih ini. Wow, aku baru tahu loh ternyata dia dikasih makan ikan juga mau ya. Iya. Aku kira tuh dia dikasih makannya harus kayak ubur-ubur yang kayak gitu-gitu. Yang paling sedih itu pernah waktu ini soalnya tadi kata Kang itu dia pup tapi plastik. Betul. Puntung rokok. Parah kan? Ini coba belum dikasih makan yang ini juga ya. Mama saya yang nemuin tapi di ikan ya. Apa namanya? Ada puntung rokok, ada chip handphone tuh. Kartu handphone, chip. Kenapa tiba-tiba ada SD apa kartu handphone di situ? Ini bisa kan Nggak kasih makan tahu. kan? Boleh. Dilempar aja. Iya. Ya ampun, kamu mau lempar sok. Guys, kita coba kasih makan ya. Jadi memang kalau ngomongin sampah itu memang udah mengisi semua permukaan bumi ya, sampah. Kita curigain dari sini kan. Kita curigain dari sini. Maksudnya, ya Dia saya juga- mau makan kan? Iya. Dan harusnya nggak seperti itu. Iya, dia curiga. Iya, sumpah sih. Ini emang dari sini kayaknya deh. Tadinya dia lahir di sini mungkin. Terus di sini, terusnya udah agak gede di itu dia survive. Iya. Akhirnya dia, nama juga dari sini mungkin dia ya kadang-kadang juga ke daerah-daerah sini Iya. kena jaring nelayan dan akhirnya seperti itu deh. Kalau penyu yang lain biasanya berontak, nggak akan betah di sini. Iya, Kang. Nabrak-nabrak gitu kan. Iya sih. Tapi kita beruntung banget ya bisa nemuin penyu ini. Yang paling langka di antara 3 spesies ini yang mana, Kang? Sekarang di Pangandaran yang hampir nggak ada tuh yang sisik. Yang sisik. Iya. Oh, ini masih suka ada. Ini masih banyak. Oh, paling Penyu banyak hijau, ini ya? Kalau penyu hijau memang di selatan ya. Emang di selatan ya? Kayak gitu guys. Wow, sip lah. Jadi kayak gitu mungkin ya guys ya. By the way ini, kalau misalnya teman-teman nih mau donasi misalnya ke sini Kang, kan kalau misalnya harus datang ke sini kan nggak semuanya bisa datang gitu Iya, kan. iya. Bisa kemana nih Kang? Nanti kita ada mungkin kalau saya belum punya nomor rekening atau apa namanya untuk kelompok atau yayasan ya. Kita nanti ada masih pribadi ya. Kami pribadi ya. Paling ke pengelola aja. Bang Lola Iya. aja. Untuk nomor rekeningnya mungkin teman-teman kalau misalnya mau berdonasi bisa ke nomor rekening ini kalian Iya. nanti akan kasih ke saya ya. Betul. Sama nanti sama saya juga ditaruh di deskripsi mungkin Kang sama Iya. di kolom komentar. Supaya teman-teman juga bisa apa ya kayak bantulah. Sumpah aku kira tuh di sini kayak dibiayain kayak gitu-gitu gimana ternyata pakai dana donasi yang kasarnya emang nggak seberapa karena emang orang-orang Iya. juga jarang kesini Betul. gitu kan. Dan sisanya pasti pakai dana pribadi dan itu berat banget guys. Aku aja tuh aku piara hewan Kang di rumah dan aku Jadi juga memang ngerasa kayak Saya kalau untuk hanya pakan ya mungkin bisa ngusahain karena kita kan ada di apa namanya pesisir ya. Iya, benar-benar. Tapi untuk operasional yang lain seperti menguras ataupun itu bukan energi kan. parah sih. Iya sih. Energi ada apa namanya bahan bakar juga untuk narik air. Oh bener ya, Iya. yang kayak gitu-gitu malah ya. Apalagi kalau memang kita kan pakai sumur ya. Sumur itu terkena abrasi. Kita udah bikin lagi, nyari lagi bikin sumur gitu kan biayanya bukan sedikit. Iya sih, pokoknya kayak gitu ya guys ya. Yaudah, thank you banget nih Kang. Udah bolehin aku main kesini buat temen-temen juga mau donasi bisa Yes. klik aja yang di bawah. Pokoknya di bawah bisa berdonasi buat di sini. Dan yaudah, sampai jumpa guys di video selanjutnya ya. Bye bye. Thank you. Makasih Kang. Ya.